Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang PPG? Besok insya Allah akan UP lagi angkatan yang kedua insya Allah ya. Kemarin angkatan 1 sudah selesai dan dari situlah kita bisa ambil pelajaran, bisa ambil tips-tips mereka ya. Makanya sebelum kita lanjut silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa tombol like-nya serta berkomentarlah agar saya makin rajin mengupload video-video yang berkaitan dengan UP UKM PPG. Dan saya juga menyarankan teman-teman untuk menonton video-video lainnya. Ada video soal sosial kepribadian sudah banyak, video soal UP pedagogi juga sudah banyak. Silakan teman-teman lihat di situ. Untuk angkatan 2, 3, dan 4 ya. Kalau saya tidak salah sampai 5 ya. Saya kurang perhatikan juga ya. Baik, kita langsung masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah pastikan baterai laptop teman-teman itu bagus ya, berfungsi dengan baik. Karena kalau tidak bagus, jika mati lampu itu akan menyebabkan masalah. Padahal kita sudah fokus-fokusnya, malah konsentrasi nanti akan buyar ketika listriknya padam ya. Itu yang pertama. Kalau teman-teman misalnya tidak punya laptop yang baterainya bagus, bisa pinjam dulu ke tetangga atau laptop sekolah mungkin bisa teman-teman pakai dulu, pinjam dulu. Saya yakin itu tidak akan sulit ya teman-teman. Silakan bagaimanalah kreativitas teman-teman, inisiatif teman-teman untuk mencari laptop yang layak untuk dipakai ya. Kemudian yang kedua adalah antivirus yang ada di laptop itu jangan dihidupkan ya. Itu untuk mendukung aplikasi yang kita gunakan, aplikasi exam ya, yang kita gunakan di laptop. Jadi usahakan antivirusnya dimatikan dulu, di off dulu, baru kita lanjutkan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah atur firewall Windows di posisi off. Firewall juga itu mirip dengan antivirus. Itu juga firewallnya harap di off-kan dulu, jangan diaktifkan dulu karena bisa mengganggu aktivitas ujian teman-teman. Selanjutnya yang keempat adalah teman-teman update Chrome-nya, update Google Chrome ya. Yang paling bagus dipakai kalau saya sih Google Chrome ya teman-teman. Saran saya pakailah Google Chrome yang terupdate ya, karena dia ringan, kemudian pokoknya simple juga pakainya, tidak terlalu ribet ya kalau menggunakan Google Chrome. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah untuk antisipasi juga agar jaringan internet tetap stabil, gunakan penambatan USB atau biasa disebut dengan tethering di HP teman-temannya. Jadi pakai penambatan USB atau tethering di HP teman-teman, itu lebih stabil ya, lebih stabil jaringan internetnya dibanding yang lain ya, dengan cara yang lain. Oke, selanjutnya cari tempat yang walaupun mati lampu jaringan internetnya tetap aktif ya. Cari tempat kira-kira di mana jaringan internetnya itu bisa tetap stabil. Apakah warkop, apakah kafe, atau kafe ribut ya. Warkop juga kadang ribut. Itu kendala ya sebenarnya. Tapi usahakanlah bagaimana teman-teman bisa mengupayakan agar menemukan tempat yang kalau mati lampu jaringan tetap stabil ya, karena ada beberapa provider yang seperti itu. Kalau mati lampu ya hilang sinyalnya ya, seperti Telkomsel misalnya itu akan hilang. Kalau bisa gunakan ada di YouTube. Saran saya teman-teman buka di YouTube cara menggunakan 3 provider sekaligus kalau mau aman. Coba pakai itu. Saya sudah pernah coba sebelumnya, lumayan bagus teman-teman. Bahkan kekuatan jaringan pun akan kuat ya. Misalnya teman-teman satu pakai Telkomsel,
satunya lagi pakai Indosat, atau satunya lagi pakai Smartfren. Bisa 3 ya, bisa sampai 3. Ada aplikasi, saya lupa apa nama aplikasi itu, tapi teman-teman bisa coba, bisa lihat di YouTube cara menggabungkan lebih dari satu jaringan ya. Cara menggabungkan lebih dari satu jaringan menjadi satu, bahkan lebih kuat, karena sebelumnya kecepatan internetnya per sekon itu lebih kuat. Kalau biasanya per sekonnya itu hanya 9 MB, kalau sudah pakai 3 biasanya lebih dari 20 MB. Jadi lumayan cepat ya teman-teman. Jadi saya sangat sarankan itu teman-teman bisa menggunakan 3 provider sekaligus ya. Ini untuk mengantisipasi padam listrik ya, karena itu sangat berbahaya dan sangat mengganggu teman-teman saat ujian nanti ya. Jangan sampai semuanya sudah siap, semuanya sudah mantap, lantas mati lampu, semuanya langsung buyar seketika ya teman-teman. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari UP tahap pertama atau minggu lalu ya. Kemudian ini tidak terlalu penting, tapi saya kira sangat mendukung juga. Sediakan kipas angin biar sejuk ya, biar teman-teman tidak gerah menghadapi ujian, tidak stres dan sebagainya. Kalau semua dari awal sampai yang terakhir ini sudah ready, insya Allah UP teman-teman akan lancar ya. Jadi tinggal fokus ke mengerjakan soalnya, tidak terganggu lagi dengan kendala-kendala teknis yang mungkin bisa saja terjadi ya teman-teman. Kalau saya sebagai cowok, laki-laki, yang terakhir sediakan kopi lah ya, santailah, jangan terlalu tegang ya. Ini kan kita berdomisili, kita sendiri ya, kita sendiri, seperti halnya saya saat sekarang ini. Teman-teman bisa bikin mungkin kopi segelas besar untuk teman-teman bersantai sambil minum kopi, sambil menjawab soalnya. Dan teman-teman juga bisa yang perempuan misalnya suka teh, ya silahkan bikin teh dingin, teh sejuk, atau apalah itu. Mau bikin jus juga boleh. Yang jelas usahakan teman-teman berada di posisi yang nyaman saat mengerjakan soal UP ya. Inilah kelebihan UP berbasis domisili ya. Kita bisa ngopi, kita bisa menyamankan diri kita, merilekskan diri kita. Karena kalau kita rileks, kita nyaman, kita akan mudah dalam berpikir. Kita akan nyaman dalam berpikir, ide-ide itu akan muncul dengan mudah daripada kita tertekan, deg-degan dan sebagainya. Nah, itu hanya tambahan saja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah betul-betul mempersiapkan dengan sepenuh hati, termasuk yang saya sebutkan dari 1 sampai N tadi, sampai di akhir tadi, kalau tidak salah sampai 6, itu sudah insya Allah akan lumayan ya. Jadi pelajari di YouTube ya, insya Allah nanti saya kasih linknya di komentar. Kalau ada teman-teman mau belajar untuk menteteringkan 3 provider sekaligus, nanti saya kasih linknya. Saya belum sempat bikin videonya, rencana saya akan bikin videonya, tapi kayaknya tidak sempat untuk yang UP besok ya. Jadi nanti saya kasih video orang itu, linknya nanti di kolom komentar kalau teman-teman mau mencoba hal itu. Jadi silahkan berkomentar kalau teman-teman mau ya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share untuk tips-tips yang bisa melancarkan ujian UP kita yang berbasis domisili. Mudah-mudahan teman-teman yang ujian besok itu dimudahkan, dilancarkan semuanya, baik itu teknis maupun jawabannya. Insyaallah, amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.